minal anami ladukdikat jibalun wa ardun lirtikabil khati'ati. Kalau bukan karena karena kehadiran mereka, kalau bukan karena keberadaan mereka, para aulia, para ulama, para orang-orang saleh di tengah-tengah kita, kalau bukan karena keberadaan mereka, maka sudah Allah hancurkan itu gunung, Allah terbangkan itu gunung, Allah runtuhkan ini langit, Allah tumpahkan laut ini ke bumi, hancur ini dunia. Kalau bukan karena keberadaan mereka, para ulama dan aulia. Kenapa hancur ini dunia? Karena terlalu banyak dosa dan maksiat yang kita lakukan, saudara-saudara. Di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, ketika idza zulzilatil Madinah, dalam hadis idza zulzilatil Madinah, ketika Madinah ditimpa gempa bumi, khataba Umar amaman nas. Sayyidina Umar bin Khattab berkhutbah di hadapan manusia. Apa kata beliau ketika Madinah diguncang? Apa kata beliau? Ya ahlal Madinah, ma'asra'tum ma'ahdastum. Wahai penduduk Madinah, sungguh begitu cepat perbuatan yang kalian lakukan. Maksiat apa? Perbuatan dosa apa yang kalian lakukan? Begitu cepat sehingga Allah kasih gempa bumi kepada kita. Wallahi, kata Sayyidina Umar, lain adat, wallahi, kami Allah, andaikan besok ada gempa susulan, lain adat, andaikan besok terulang lagi, andaikan besok ada gempa lagi, la akhrujanna min baini adhurikum, aku akan keluar di tengah-tengah kalian, aku akan keluar dari antara kalian, aku akan tinggalkan kalian, aku tidak mau tinggal bersama kalian kalau besok ada gempa susulan. Di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz ada gempa. Ketika ditimpa gempa bumi, beliau kumpulkan semua para gubernur-gubernur. Apa kata beliau? Hei para gubernur-gubernur, maksiat apa yang kalian lakukan? Perbuatan dosa apa yang kalian lakukan? Sehingga Allah berikan bala, Allah berikan gempa bumi kepada rakyat kalian. Cepat keluarkan harta kalian di jalan Allah untuk menahan bala dan bencana yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itu di zaman Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, ini yang paling penting. Ja'a Anas ibn Malik wa ba'du sahabah ila Aisyah radhiyallahu anha. Datang kepada Sayyidatuna Aisyah al-Imam Anas ibn Malik. Beliau datang bersama sebagian sahabat. Fayas'alunaha aniz zalazil. Mereka bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah tentang masalah gempa bumi. Apa kata Sayyidatuna Aisyah? Beliau jawab, innan nasa, sesungguhnya sekalian manusia, idza istahallu zina, apabila mereka menganggap zina sebagai perbuatan yang halal, wa istibahul khumur, mereka menganggap khamar sebagai perbuatan yang mubah. Lihat bahasanya, bahasanya istahalla, menghalalkan, menganggap halal. Wazannya sama kayak tadi, istighosah. Cuma bedanya, kalau istighosah makna tolak, makna permintaan. Kalau ini maknanya liwijidani ala sifat. Kalau dalam ilmu shorof, maknanya liwijidani ala sifat, perasaan hati kepada satu sifat. Maksudnya apa? Menganggap. Jadi istahalla yastahillu istihalan, itu dari kata halal. Berarti kalau istahalla berarti menganggap halal. Istibaha dari kata mubah, berarti kalau istibaha menganggap perkara yang mubah. Nah, istahallu zina, mereka manusia, mereka bukan hanya zina, bukan hanya melacur, bukan hanya berzina. Istahallu zina, mereka menganggap zina perbuatan yang halal. Ada orang zina tapi nggak tahu kalau zina itu dosa. Wailun liman la ya'lam marrah, fawailun liman ya'lam walam ya'mal thalatha marrah. Sungguh celaka bagi orang yang tidak tahu, satu kali kecelakaan, dan sungguh celaka bagi orang yang tahu tapi tidak mengamalkan apa yang dia tahu, 3 kali kecelakaan. Ada orang dia nggak tahu kalau mabuk itu dosa, dia nggak tahu. Nah, karena kebodohan dia, karena ketidaktahuan dia, karena dia tidak mau belajar, dia mendapatkan 1 kecelakaan. Ada orang tahu, dia tahu khamar itu dosa, khamar itu najis, dia tahu mabuk itu dosa, dia tahu bukan nggak tahu, tapi tetap dia lakukan. Bahkan dia anggap khamar itu perkara yang dibolehkan.
perkara yang biasa. Nah, ini orang yang mendapatkan 3 kecelakaan setelah dia tahu akan haramnya tetapi dia menganggap halal, dia tahu akan larangannya tetapi dia menganggap mubah. Nah, apabila manusia telah menghalalkan zina, zina di mana-mana, pagi siang sore malam zina, yang tua zina, yang muda zina, yang kaya zina, yang miskin zina, anak SD zina, anak SMP zina, anak SMA-nya zina, zina di mana-mana, pelacuran di mana-mana, wa istibahul khumur, khamr di mana-mana, mereka mabok, mereka narkoba, mereka hilang akalnya, pagi siang sore malam mabok, terang-terangan, bahkan mereka bangga dengan maboknya, mereka menunjukkan bangga dengan perbuatan dosanya. Yang ketiga, wadarabu bil ma'azif, mereka memukul, memainkan alat-alat musik yang membuat lupa kepada Allah, dangdutan, orkesan, diskoan, pagi siang sore malam dangdut, pagi siang sore malam orkes, pagi siang sore malam disko, lidahnya kering dari sholawat, lidahnya kering dari Quran, lidahnya kering dari zikir, kering dari tahlil, kering dari tahmid. Apabila 3 perkara ini telah merajalela di tengah-tengah manusia, maka Allah berkata, wahai bumi, guncang mereka, goyang mereka. Kalau mereka berhenti, kalau mereka bertaubat, jangan kau guncang. Tapi kalau mereka tidak bertaubat, guncang mereka sampai mereka hancur, sampai mereka binasa. Saudara-saudara, Allah sudah kasih peringatan umat Islam Indonesia dengan adanya gempa bumi di Lombok. Tapi tetap yang berbuat dosa dengan perbuatan dosanya, yang berbuat maksiat tetap dengan perbuatan maksiatnya, nggak kapok. Allah seakan-akan Allah berkata, aku beri kalian pelajaran, lihat tuh gempa di Lombok, tapi kalian tetap berbuat dosa, kalian tetap berbuat maksiat. Allah berikan gempa yang lebih besar yang ada di Palu, saudara-saudara. Loh, kenapa Lombok negeri 1000 masjid, tapi kok Allah kasih balak, kok Allah kasih bencana? Saudara-saudara, memang betul Lombok negeri santri, Lombok tempat pesantren, tetapi harus kamu ingat juga bahwasanya kamu sendiri lebih tahu dari saya berapa banyak bule-bule yang jebur teteknya di Lombok, saudara-saudara. Berapa banyak bule-bule yang mabok-mabokan, berapa banyak bule-bule yang mabok-mabokan, zina terang-terangan, hanya gara-gara beberapa orang yang berbuat dosa di Lombok. Akhirnya satu Lombok Allah berikan balak dan bencana, saudara-saudara. Begitu juga di Palu. Saya kasih tahu kamu, itu Palu Al Khairat, banyak pondok pesantren, ribuan cabang. Tapi kenapa Allah kasih balak? Harus kamu tahu, di Palu dari semua Sulawesi, saya Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dari satu Sulawesi itu pusat pelacuran terbesar adanya di Palu, saudara-saudara. Lebih besar daripada Doli. Jawa Timur ada di Surabaya itu ada Doli. Di Palu lebih besar daripada Doli. Di Palu ada LGBT ribuan, pesta seks di pinggir pantai. Nah, karena beberapa perbuatan dosa, hanya beberapa congor-congor yang bermaksiat, beberapa orang yang berbuat dosa, segelintir orang yang berbuat dosa, akhirnya apa? Akhirnya Allah berikan balak dan musibah. Kalau Allah udah kasih balak, Allah tidak pandang bulu, yang soleh, yang durhaka, semua ikut kena. Kalau Allah sudah kalau sudah Allah kasih balak dan musibah. Cuma bedanya, Sayyidina Anas bin Malik nanya, terus apakah itu balak atau itu rahmat? Kata Anas bin Malik bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah, bagi orang-orang yang taat, bagi orang-orang yang patuh, itu adalah nasihat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya tanya masyarakat Lombok, mau nggak dikasih gempa bumi lagi? Mau apa tidak? Kurang keras, mau apa tidak? Mau apa tidak? Mau apa tidak? Mau apa tidak? Kalau kalian tidak mau ada gempa bumi, ada tsunami, ada longsor, ada balak, ada bencana, mulai dari sekarang di kampung-kampung kalian, desa-desa kalian, kalau ada yang mabok terang-terangan, zina terang-terangan, dangdut, orkes, disco, bubarkan, saudara-saudara. Saya tanya, siap bubarkan? Siap bubarkan?
Saya tanya, kalau satu kampung mabok terang-terangan, zina terang-terangan, disco, kemudian dangdut, orkes, Allah kasih bala, anak kecil yang tidak berdosa ikut kena apa tidak? Ikut kena apa tidak? Orang-orang tua yang suka ke masjid, kalau udah Allah kasih bala ke bumi, mereka ikut kena apa tidak? Ikut kena apa tidak? Mereka ikut kena hanya gara-gara perbuatan-perbuatan dosa orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Bisa jadi juga gempa yang ada di Lombok, gempa yang ada di bumi akibat perbuatan dosa kita yang ada di Jakarta, atau yang ada di mana, atau yang ada di mana, atau yang ada di mana. Karena perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat kita, negeri-negeri lain pun Allah berikan bala, musibah dan bencana. Oleh karenanya, dengan adanya istighosah ini, kita memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala selalu lindungi bangsa Indonesia dari bala, dari bencana. Allah angkat segala kesusahan-kesusahan, penderitaan-penderitaan, khususnya masyarakat Lombok yang terkena bala dan musibah. Amin amin ya rabbal. Itu yang pertama. Yang kedua, karena saya nggak mau melenceng dari tema, saudara-saudara. Yang kedua, kita berada pada tahun baru Islam, betul? Tahun baru Islam namanya tahun baru apa? Namanya tahun baru apa? Hijriyah. Mau saya ceritakan asal usul tahun baru Hijriyah? Mau saya ceritakan? Mau saya ceritakan? Di dalam kitab Tarikh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, begitu juga dalam kitab Syiarul Alam An-Nubala karangan Al-Imam Az-Zahabi, begitu juga dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karangan Al-Imam Ibnu Katsir, dijelaskan bahwasanya orang Arab jahiliyah sampai zaman Nabi, sampai zaman Sayyidina Abu Bakar, sampai zaman Khalifah Umar bin Khattab menjabat khalifah di tahun kedua, itu umat Islam tidak punya tahun, nggak punya kalender. Jadi makanya kalender Qamariyah berdasarkan hitungan bulan. Mereka tahu Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Mereka tahu, tapi nggak ada tahun. Sehingga penamaan tahun ketika itu sesuai dengan kejadian terbesar yang terjadi sepanjang tahun tersebut. Contoh, ada namanya Amul Fil, tahun gajah. Kenapa dinamakan tahun gajah? Wasummiya Amal Fil li'anna Malik al-Habasyah ja'a ilal Makkah wa kana fi filun adim lihadmil Ka'bah. Dinamakan tahun gajah karena Raja Habasyah datang ke Mekah untuk apa? Untuk menghancurkan Ka'bah. Dia membawa pasukan gajah yang besar. Nah, sepanjang tahun kejadian terbesar adalah datangnya pasukan gajah. Makanya tahun itu dinamakan tahun gajah. Ada namanya Sanatul Idni, tahun izin. Kenapa dinamakan tahun izin? Karena pada tahun tersebut Nabi Muhammad dan para sahabat diizinkan untuk hijrah. Ada namanya Sanatul Amri, tahun perintah. Kenapa dinamakan tahun perintah? Karena kejadian terbesar sepanjang tahun, Nabi Muhammad dan para sahabat diperintahkan untuk memerangi orang-orang musyrik. Ada namanya Sanah Tajdidul Ka'bah, tahun renovasi Ka'bah. Kenapa dinamakan tahun renovasi Ka'bah? Karena kejadian terbesar sepanjang tahun itu Makkah banjir, sehingga ada beberapa bagian Ka'bah yang rusak kemudian diperbaharui, makanya dinamakan tahun renovasi Ka'bah. Terus setiap tahun dengan nama yang berbeda-beda, Sanatul Zilzal, Sanatul Zalazil, Sanatul Tamhis, begitu terus sampai di zaman Khalifah Umar bin Khattab menjabat khalifah di tahun kedua. Ketika beliau menjabat khalifah di tahun kedua, beliau menulis surat kepada Al-Imam Abu Musa Al-Ash'ari yang ketika itu menjadi gubernur di Basrah. Dalam kitab Innahu yu'tina min amiril mu'minin kitaban maktubun fihi Sya'ban walam nadri ayu syai'in a'bal ahwa Sya'banul madi, Sya'banul an, atau Sya'banul mugabbal. Dikatakan di situ, sesungguhnya telah didatangkan kepada kami sebuah tulisan, sebuah surat yang berasal dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Maktubun fihi, tertulis dalam itu tulisan bulan Sya'ban, tapi nggak ada tahunnya. Kami nggak tahu apa yang harus kami lakukan. Di situ bulan Sya'ban, apakah Sya'ban tahun kemarin, Sya'ban tahun sekarang, atau Sya'ban tahun depan? Karena umat Islam nggak punya tahun. Ketika Sayyidina Umar mendengar kabar tersebut, maka beliau berkata,
Do'u linnas syai'an liya'rifunahu. Letakkan bagi manusia sesuatu yang dimana dengan sesuatu itu manusia bisa mengenal tahun. Jadi maksudnya Sayyidina Umar, ayo kita bikin kalender buat umat Islam. Faistasara Umar ma'al ashab. Sayyidina Umar bermusyawarah bersama para sahabat untuk menentukan tahun bagi umat Islam. Ada sahabat yang usul, bagaimana kalau tahun umat Islam ditetapkan mulai dari lahirnya Nabi Muhammad. Ada lagi yang usul, bagaimana tahun umat Islam ditetapkan mulai dari wafatnya Nabi Muhammad. Ada lagi yang usul, bagaimana tahun umat Islam ditetapkan mulai dari Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi. Dari sekian banyak usulan, usulan yang diterima adalah usulan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apa usulan beliau? Beliau berkata, tetapkan tahun bagi umat Islam mulai dari kita meninggalkan negeri berhala. Maksudnya apa? Tetapkan tahun umat Islam mulai dari kita hijrah dari Makkah menuju Madinah. Makanya dinamakan tahun Hijriah. Paham? Paham? Jadi tahun Hijriah diambil dari kata apa? Dari kata apa? Jawab yang keras, dari kata apa? Atas usulannya siapa? Di zaman siapa? Khalifah Umar bin Khattab. Di tahun keberapa? Di tahun kedua? Kira-kira paham? 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 Nah, jadi ketika berbicara tentang tahun baru Islam, ketika berbicara tentang tahun baru Hijriah, maka tidak bisa dilepaskan daripada hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad. Terus apa sih itu hijrah? Saudara-saudara, kalau saya mau jelaskan hijrah sampai subuh nggak bakal selesai. Nah, intinya saja menurut sebagian ulama, Al-Imam Suyuti berkata, al-hijrah intiqal an syai' ila syai'. Al-Imam Qurtubi berkata, al-hijrah intiqal min maudhi' ila maudhi' wa qasdu tarkil awal itharan lithani. Al-Imam Mujahid berkata, al-hijrah tarku diyarahum in khafal fitna wal i'tidari fi dhatillah. Terlalu panjang kalau mau dijelaskan. Intinya, sebenar-benarnya makna hijrah, yang paling betul makna hijrah adalah yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Apa kata Nabi tentang hijrah? Al-muhajir, orang-orang yang berhijrah, man hajara ila ma nahallahu anhu. Orang-orang yang berhijrah adalah orang-orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah atasnya, meninggalkan perbuatan dosa. Allah larang mabuk, kamu tidak mabuk, kamu tinggalkan mabuk, berarti kamu orang yang berhijrah. Allah larang zina, kamu tidak berzina, berarti kamu orang yang berhijrah. Allah larang korupsi, Allah larang mencuri, kamu tidak mencuri, kamu tidak korupsi, berarti kamu orang yang berhijrah. Allah larang makan riba, kamu tidak makan riba, berarti kamu orang yang berhijrah. Setiap orang yang meninggalkan perbuatan dosa, maka orang itu disebut orang yang berhijrah. Oleh karenanya saudara-saudara, di tahun baru yang mulia ini, ayo kita hijrah. Kemarin 1439 Hijriah telah berlalu dari kehidupan kita. Waktu-waktu kemarin yang telah berlalu, menit-menit, jam-jam, hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan, tahun-tahun kemarin yang telah berlalu bukan milik kita. Waktu yang telah berlalu bukan milik kita. Menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun yang akan datang juga bukan milik kita. Waktu yang telah berlalu bukan milik kita, yang akan datang bukan milik kita. Terus Beb, kapan waktu milik kita Beb? Entar aja besok mau tobat, entar aja besok mau minta ampun, entar aja besok. Sekarang maksiat dulu, sekarang mabuk dulu, sekarang ngelacur dulu, sekarang narkoba dulu, sekarang zina dulu, sekarang nongkrong aja dulu, sekarang pakai rok mini aja dulu, besok baru pakai jilbab, besok, dan besok bukan waktu milik kalian, sekarang waktu milik kalian. Jangan pernah menunda-nunda. Orang-orang di tengah kalian, mereka masih muda tapi mereka mati, mereka tidak sakit sehat tapi mereka mati. Tidak cukupkah itu menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya kematian itu benar adanya dan kematian itu datang tanpa pemberitahuan. Oleh karenanya manfaatkan waktumu. Qala Imam Ghazali, kullu nafasin min anfasik
kal jauhar la tugawwam bil ghima. Setiap hembusan nafas yang keluar dari jiwamu itu adalah yang tidak ada harganya, permata yang tidak ada nilainya. Apa yang kamu mau cari di muka bumi? Kamu cari apa? Cari harta. Sebanyak apapun harta bisa kamu dapatkan. Mau cari apa? Pangkat presiden, bisa kamu jadi presiden. Mau apa? Mau cari apa? Ilmu. Setinggi apapun ilmu bisa kamu dapatkan. Mau cari apa? Emas segunung bisa kamu dapatkan. Rumah yang mewah, suami yang tampan, istri yang cantik bisa kamu dapatkan di dunia ini. Tetapi mereka memanfaatkan, mereka tidak menyia-nyiakan waktu. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau pernah dikasih jam tangan oleh muridnya. Ketika dikasih jam tangan, lama nggak beliau pakai, itu jam tangan rusak. Muridnya tanya, Habib, mana jam tangan yang dulu pernah saya kasih? Oh, jam tangannya rusak. Coba saya lihat. Ketika dilihat, oh Habib, ini bukan rusak, ini baterainya habis, jadi harus Habib ganti. Apa jawab beliau? Maaf, saya tidak punya waktu untuk kunyah. Saya tidak mau buang-buang waktu untuk mengunyah makanan. Lebih baik waktu untuk mengunyah makanan itu saya pakai untuk ngajar kalian. Makanya langsung saya telan. Makanya kami punya guru di pondok. Saya waktu mondok di Darul Ghawad Dakwah, kami punya guru namanya Al-Ustadz Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Haddad. Beliau itu ngajar balaghah, ngajar mustalah hadis, ngajar takhrij hadis, ngajar ilmu rijalul hadis. Sambil jalan ini Habib Muhammad ta'allama wa ta'lima wa dzakara wa tadhkira wa nafal intifa wal ihwal wal istifada wa asala tamassuki bi kitabillah bi sunnati rasulillah ibtigha wajhi la bikri wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala. Duduk buka kitab, gala muallif kata. Kenapa baca doa sebelum belajarnya mulai dari depan pintu? Karena tidak mau menyia-nyiakan waktu dari mulai masuk pintu sampai ke sini, waktunya terbuang sia-sia. Dari masuk pintu sampai tempat mengajar, dia pakai untuk baca doa sebelum belajar, waktunya habiskan waktunya, saudara-saudara. Ada seorang ulama besar, beliau setiap berapa menit, berapa jam, berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun, waktu yang telah kita sia-siakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Oleh karena di tahun baru ini hijrah dari apa? Hijrah dari kebodohan menuju kepintaran. Hijrah dari apa? Hijrah haram. Saya bahas apa? Tahun baru Islam. Kalau bahas tahun baru Islam berarti harus bahas hijriah. Kalau bahas hijriah berarti harus bahas hijrah. 2019 ganti presiden, hijrah apa bukan? Hijrah apa bukan? Hijrah apa bukan? Berarti saya tanya, kalau saya bahas 2019 ganti presiden, melenceng nggak dari tema? Melenceng nggak dari tema? Melenceng nggak dari tema? Namanya hit, namanya hit. Maka saya tanya masyarakat Lombok, 2019 ganti presiden atau tidak? Kurang keras, ganti apa tidak? Ganti apa tidak? Ganti apa tidak? Ganti apa tidak? Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kemarin telah digelar Ijtima Ulama. Ijtima Ulama 1, Ijtima Ulama 2, betul? Ijtima Ulama 1 saya nggak hadir. Ijtima Ulama 2 saya hadir, tapi saya di luar, merokok di luar. Biar yang sepuh-sepuh aja di dalam, saya di luar. Nah, saudara-saudara, yang naik mobil isi bensin sendiri, yang udah nyampe Jakarta nginap di hotel bayar sendiri, yang makan beli sendiri. Tidak ada satupun partai atau satupun calon yang membiayai Ijtima Ulama 1 dan 2 kemarin, saudara-saudara. Kenapa para ulama berkorban hartanya, waktunya? Kenapa? Karena para ulama yang istiqomah ini mau tanda tangan, mau tanda tangan 17 fakta integritas yang disodorkan oleh para ulama, sehingga akhirnya saudara-saudara, makanya kita bela, kita perjuangkan dia mati-matian, betul? Nah, saudara-saudara sekalian, saya teringat perkataan Al-Imam Abu Aswad Abdul Ali.
Tahu Abu Aswad Adu Ali? Siapa? Pengarang ilmu. Oh, besar. Para raja, para penguasa, para pemerintah, mereka mengatur manusia, mereka yang mengatur rakyat, mereka mengatur masyarakat. Terus siapa yang bisa ngatur mereka? Tuan guru, para ustadz, para kiai, para habaib. Wa syarrul ulama alladhi yaj'alu ilmahu tabi'an li ra'yil muluk. Naudzubillah min dzalik. Paling buruknya ulama, paling bejatnya ulama adalah ulama yang menjadikan ilmunya untuk mengikuti kemauan penguasa. Penguasa bilang pilihan ulama. Yang pertama ulama pilihan presiden, kedua presiden pilihan ulama. Mana lebih baik, satu apa dua? Jikalau kalian ingin Indonesia ke depan menjadi negara yang baik, negara yang makmur, negara yang jaya, negara yang menang, negara yang sejahtera, sejahtera rakyatnya, sejahtera masyarakatnya, sejahtera ekonominya. Kalau kalian ingin Indonesia menjadi negara yang tidak menjadi kacung-kacung asing, tidak menjadi antek-antek asing, seluruh agama, Islamnya, Kristennya, Buddha, Hindunya, menjadi agama yang melindungi seluruh agama, seluruh suku, seluruh bangsa. Indonesia menjadi negara semua agama sama, mau Islam, mau Kristen, salah, dia akan disalahkan. Kalian, saya sampaikan, kamu para kepala-kepala keluarga, hei masyarakat Lombok, hei masyarakat NTB, kalau kalian ingin Indonesia menjadi negara baldatun, thayyibatun, warabun ghafur, maka kalian kepala-kepala rumah tangga, jadikan rumah-rumah kalian, kalian para tokoh masyarakat, jadikan desa, kampung, kota, posko yang memenangkan calon yang yaitu Prabowo dan Sandiaga Uno, saudara-saudara. Saya tanya masyarakat Lombok 2019, bohong, presiden kacung asing, presiden pengkhianat bangsa, presiden yang hidup. Habib Hadi udah mukanya kayak Jokowi. Habib Hadi diangkat jadi takut-takut. Orang Lombok kalau takut bukan orang Lombok itu. Orang Lombok itu berani-berani, betul. Kalau ada yang takut, ada orang Lombok penakut, diragukan Lomboknya itu. Saya tanya, partai pendukung penista agama partai apa? Apa? Side. Kenapa Side? Kenapa Side tidak milih Jokowi? Ada santri ditanya, kenapa Side tidak milih Jokowi? Kenapa kamu nggak milih Jokowi? Padahal kan wakilnya Kiai. Bagus apa rusak? Bagus apa rusak? Bagus apa rusak? Saya kasih tahu sama kamu ya, calon yang diusung itu kacung. Calon yang diusung partai itu mutabik, pengikut. Mereka ngikut apa kata partainya. Mau ustadz, mau kiai, mau habib, mereka bakal nurut sama partainya, betul? Betul? Emaknya bilang A, walaupun A itu salah, walaupun A itu kita hormati kiainya, kita hormati kiainya, kita hormati MUI-nya, kita hormati ilmunya. Tapi untuk memilih, maaf Pak Kiai, Anda bukan pilihan kami. Kenapa? Karena Anda telah bergabung dengan partai pendukung penista agama. Sampai ikut joget, saudara-saudara. Saya seumur hidup, saya mondok, 15 tahun saya mondok. Saya mondok di Al Khairat itu 11 tahun, di Dalwa 4 tahun, 15 tahun saya mondok. Saya nggak pernah lihat Ustadz Kiai Habib joget bareng sama biduan, nggak pernah saya. Tapi kita hormati keilmuannya, kita hormati ilmunya, sebab kita tidak boleh merendahkan seorang ulama. Tetapi kalau itu ulama udah jadi ulama-ulama yang nggak bener, udah jadi ulama-ulama yang rusak, mohon maaf Pak Kiai, 2019 Anda kami tinggalkan Pak Kiai.
2019 Anda tidak akan kami coblos Pak Kiai. Kenapa? Karena Anda adalah pilihan presiden, sedangkan kami akan memilih presiden yang dipilih oleh para ulama-ulama kami. Makanya saya tanya sekali lagi, 2019 ganti presiden atau tidak? Kurang keras. Kalau dihalangi polisi gimana? Bohong. Bohong. Dihalangi polisi lawan apa jangan? Bohong. Dihalangi polisi lawan apa jangan? Kemarin di Surabaya, di Riau, kemudian di Surabaya, di Riau, di Tangerang Selatan, 2019 ganti presiden dihadang polisi. Bahkan ada santri yang dipukul oleh polisi. Saya tanya, santri Kediri terima apa tidak? Terima apa tidak? Terima apa tidak? Tetapi saya doakan, tadi kedua orang polisi yang saya pegang tangan yang awal saya doakan naik pangkat itu polisi. Tadi ada dua polisi masih muda. Ketika saya lihat dia buka jalan, saya pegang. Yang satu tangannya saya pegang, saya yang megang, bukan polisi yang megang. Saya yang megang tangan polisi itu. Saya berharap mereka berdua kelak menjadi polisi yang naik pangkat dan jabatannya. Amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah polisi di sini polisi baik semua. Amin. Nah, saudara-saudara, polisi itu harusnya adil, betul? Betul. 2019 ganti presiden dibubarkan, 2019 tetap Jokowi dibiarkan, dilindungi. Saya tanya masyarakat Lombok, adil apa tidak? Adil apa tidak? Adil apa tidak? Padahal dua-duanya dilindungi oleh konstitusi, betul? Kalau 2019 ganti presiden dibubarkan, 2019 tetap Jokowi juga harus dibubarkan, betul? Kalian juga kami sampaikan, pendukung Jokowi, kalau kalian nggak suka dengan 2019 ganti presiden, kita ini nggak mau ribut, betul? Kita nggak mau perang, betul? Kita sama-sama saudara, betul? Sebangsa, setanah air, betul? Kalau kalian nggak suka 2019 ganti presiden, ini negara demokrasi, siapapun berhak memilih, betul? Kalau kalian nggak suka 2019 ganti presiden, jangan sewa oknum-oknum polisi, jangan sewa preman bayaran, jangan sewa ormas bayaran buat bubarin acara 2019 ganti presiden. Kalau kalian nggak suka, bikin acara lain. Acara apa? Pakai 2019 tetap si cungkring, 2019 tetap si lengek, 2019 tetap si kacung, 2019 tetap muka polos otak iblis, 2019 tetap si pemberi janji palsu, 2019 tetap si pencitraan. Pakai, betul? Jangan main bubar-bubarin. Kalian juga polisi, saya sampaikan, kalian polisi adalah anak kandung rakyat, kalian pelayan rakyat, kalian pelayan masyarakat. Kalian para polisi, seragam kalian, motor kalian, mobil kalian, rumah dinas kalian, gaji kalian